disebut Rasul Paulus, bukan keberatan hati nuranimu, tapi keberatan hati nurani orang lain. Kok kita masih peduli? Kita harus peduli. Karena hidup kita harus jadi terang. Dalam hal ini, saya sepakat dengan beliau. Simak penjelasan saya. Alasan bahwa dalam pesta tersebut ada anggur yang diminum, bahkan Yesus sendiri mengubah air menjadi anggur dalam pesta itu, ini bukan menjadi alasan untuk mabuk. Karena minum anggur tidak identik dengan mabuk. Ingatlah bahwa Alkitab tidak pernah melarang orang minum anggur. Salah Pak, Alkitab itu melarang orang minum anggur yang beralkohol ya. Kalau anggur yang di jus atau anggur yang dihancurkan secara mungkin zaman dulu ya tradisional ya, mungkin mengolah anggurnya dihancurkan pakai suatu alat tradisional, mungkin dihancurkan pakai seperti alat pemeras anggur ya. Kalau sekarang pakai jus ya. Kalau kita ambil buah anggur atau beli buah anggur, kita jus ya nggak apa-apa Pak. Begitu. Tuhan Yesus itu mengubah air menjadi anggur ya jus anggur, bukan Tuhan Yesus merubah atau mengubah air menjadi anggur beralkohol, bukan Pak, bukan seperti itu. Tuhan Yesus mengubah air menjadi jus anggur gitu Pak. Anggur yang dipanen baru dihancurkan, nah, seperti itulah kira-kira Pak, yang belum ada efek alkoholnya atau efek alkoholnya sangat minim ya. Sangat minim. Yang dilarang adalah mabuk. Efesus 5:18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi minum anggur boleh. Yang penting jangan mabuk. Ada orang Kacau nih. Yang penting jangan mabuk katanya. Waduh. Inilah pendeta-pendeta zaman sekarang ini ya. Kalau saya sih nggak mau mendengarkan khotbah model gini. Alkitab itu sudah melarang orang minum alkohol, minum bir juga yang katanya 5% itu juga Alkitab itu melarang apapun bentuk alkoholnya. Itu kan tertulis di 1 Korintus 6 ayat 10 ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Mari kita baca. Satu Korintus 6 ayat 10 ya. Ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk. Nah, itu ada kan, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, tuh pemabuk ya, itu saudara-saudara. Pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah ya. Jadi ayatnya sudah jelas, Pak Pendeta ini karena dia senang minum, karena mungkin ada yang mengundang dia, jadi dia menafsirkan boleh minum. Itulah orang-orang Kristen ini, mereka menafsirkan sesuai dengan seleranya ya. Kita itu kalau baca Alkitab itu sebenarnya hati kita itu netral ya, netral. Jadi kemana arah kitab itu mengarahkan kita ya ke situlah sebenarnya ya. Karena kitab itu seperti berbicara di hati kita ya. Berbicara mengarahkan kita. Jadi kita harus netral. Contoh ya, maksudnya netral walaupun Alkitab itu tidak melarang
khususnya orang Kristen ya. Kristen di luar bangsa Israel atau Yahudi memang tidak dilarang makan babi ya. Kristen-Kristen yang di luar bangsa Yahudi ya, bangsa Israel. Atau bisa dibilang anak-anak bungsunya ya, anak bungsu, karena bangsa Israel kan anak sulung. Yesus itu anak sulung Tuhan ya. Mungkin ya orang-orang Yunani itu ya, orang Yunani atau di luar bangsa Israel pokoknya ya, mungkin orang Indonesia juga memang tidak dilarang makan babi. Tapi kalau ada seseorang yang tidak mau makan babi karena dia mau berbisnis kuliner ya nggak apa-apa, justru bagus. Itu yang hal-hal seperti itu yang mereka ini tidak mau eh, mengkhotbahkan. Jadi dia baca Alkitab itu tidak netral, hatinya tidak netral ya. Maksud saya netral ini supaya bila dia membaca Alkitab itu nanti Alkitab itu mengarahkan kemana gitu. Kita ngikuti tuntunan Alkitab itu gitu. Jadi mungkin ya, kemungkinan ya, saya bukan menuduh bapak ini ya. Kemungkinan dia ini minum bir dia atau minum alkohol. Maaf ya, bukan saya menuduh ya. Tapi kemungkinan dia ini minum bir, senang minum bir. Jadi mungkin diundang ke sana minum alkohol, mungkin bir atau minum minuman luar, whisky. Ya mungkin dia 1 gelas, 2 gelas pulang. Tapi tetap berdosa Pak. Itu Alkitab sudah menyebutkan seperti itu. Banyak ayatnya ya. Di 1 Korintus 6 ayat 10, Roma 13 ayat 13. Banyak ayatnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita tonton video tersebut. Tanya, apakah pada saat itu Yesus juga minum anggur? Ya tidak diceritakan. Tapi juga sangat mungkin dia meminum. Karena minum anggur sendiri kan bukan dosa. Anggur itu begitu familiar dan wajiblah dikatakan. Maka kita bisa lihat juga bahwa dalam perjamuan terakhir kan Yesus minum anggur. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur, Bapakulah pengusahanya. Berarti Yesus pokok anggur, Bapa pengusaha anggur. Kalau minum anggur adalah dosa, rasanya aneh bahwa Yesus menyebut dirinya pokok anggur dan Bapaknya adalah pengusaha anggur. Dari Yesus itu pokok anggur Pak, bukan Yesus itu pokok anggur alkohol gitu loh. Pokok anggur ya pohon anggur Pak gitu. Pohon anggur, buah anggur gitu. Karena alkohol ini kan bisa dirubah dari bermacam-macam buah-buahan ya. Dari pohon tua juga bisa kan. Dari anggur bisa, dari kaktus bisa kan. Kaktus kan dari apa? Tequila ya, tequila. Jadi macam-macam. Ini yang digunakan iblis itu, buah-buahan yang diciptakan Tuhan itu dirusak fungsinya oleh iblis ya. Jadi bertobat Pak ya, mudah-mudahan bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita bertobat sih. Semua orang yang mendengar, semua bertobat. ini jelas secara implisit memang minum anggur bukan dosa. Anggur itu, kenapa sampai Yesus bilang akulah pokok anggur? Karena anggur begitu penting di sana. Maka dengan menyebut dirinya pokok. Jadi gitu guys ya, kalau mau nonton itu ada videonya ya. Pendeta Esra Suruh, saya sepakat dengan beliau, maksudnya ibu pendeta tadi ya. Ya jelas-jelas sesat ya ajarannya. Kalau saya tidak mau mengikuti ya. Haram kalau bagi saya. Minum itu haram apapun alasannya, mau dia bir atau apa, kadar ini haram ya. Dalam nama Yesus. Karena memang Alkitab melarang itu ya. Roma 13 ayat 13, 1 Korintus 6 ayat 10. Ya, banyak di Alkitab. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, amin.